Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawati dan juga rekan saya, kami dari Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami mengenai konstruksi sebagai terapi sofistik dalam meningkatkan adversity quotient mahasiswa tasawuf psikoterapi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagaimana yang tersirat atau yang pertama diawali karena adanya dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Artinya dunia pendidikan yang dahulunya bersifat face-to-face kini berubah menjadi model daring atau dalam jaringan. Nah, dari adanya perubahan ini, banyak sekali mahasiswa atau pelajar atau segala peran penuntut ilmu merasa stres model pembelajaran ini sehingga kurang mampu beradaptasi secara baik atau secara maksimal dengan online. Sejauh ini banyak sekali data yang menunjukkan solusi berupa bantuan teknis seperti barangkali pembantuan kuota atau yang lain sebagainya. Namun pada fakta lapangan menunjukkan bahwa terdapat dimensi spiritual yang justru lebih dibutuhkan pelajar untuk membangun dirinya mampu beradaptasi dengan pembelajaran online. Sehingga peran konstruksi sabar yang aktif ini sangat penting untuk menyembuhkan atau menyelesaikan kegelisahan mahasiswa atas tuntutan akademik. Nah, pada teori kali ini yang digunakan adalah teori sabar Al-Ghazali untuk teori sabar ke dalam perilaku nyata untuk menghadapi pembelajaran online. Baik, next. Nah, setelah dilakukan penelitian, ternyata sabar konstruksi Al-Ghazali itu tidak berarti bahwa sabar hanya dimaknai secara pasif, tapi secara konstruktif atau aktif. Nah, beberapa mendasar atau unsur yakni ilmu, hal, dan amal. Ilmu maksudnya adalah pengetahuan. Jadi sebelum seseorang mempraktekkan sabar, itu memerlukan ilmu terlebih dahulu tentang bagaimana cara mempraktekkan sabar yang benar. Sehingga seseorang mampu untuk mengetahui pada bagian mana ia harus berusaha bertahan, sabar dengan pasrah. Nah, ketepatan ini menentukan keberhasilan orang untuk bersabar. Kemudian hal merupakan kondisi hati yang mantap untuk menahan atau mewujudkan rasa sabar itu sendiri. Dan yang ketiga adalah amal atau wujud dari perbuatan sabar seperti mengurangi rasa keluh kesah atau lain yang membawa pada. Nah, satu hal penting yang menjadi konstruksi pemikiran Al-Ghazali di sini adalah bahwa segala peristiwa, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, merupakan objek yang patut untuk disabari. Sehingga tidak hanya sesuatu yang bersifat musibah, tapi sesuatu yang sifat pun itu harus disabari. Next. Kemudian terapi sofistik, sabar bisa menjadi terapi sofistik dikarenakan terapi sendiri sifatnya merupakan pemulihan atau pengobatan baik itu fisik maupun mental maupun psikis untuk mengubah dari keadaan yang sebelumnya bermasalah menjadi normal kembali. Nah, dalam hal ini sabar mampu untuk dijadikan terapi, khususnya terapi dalam kerangka sofistik. Sufi ini
jarang sekali di antara mereka yang merasa gelisah atau bersedih hati terhadap keadaan apapun. Selain itu, sabar sendiri merupakan bagian atau makomat dalam sufi. Selanjutnya, karena sabar ini memiliki relevansi dengan terapi dan juga adversity question, artinya question ini merupakan sebuah kemampuan dalam diri seseorang bahwa dia mampu hambatannya selama melaksanakan perkuliahan daring. Dengan artian ketika mahasiswa ini mampu untuk gigih, ulet, sabar, tekun dalam menghadapi pembelajaran daring dengan tidak menyerah, maka dia akan indikator bahwa dia menunjukkan IQ yang tinggi, atau dalam kajian adversity question ini disebut dengan climbers, seorang yang mampu mengatasi kegelisahannya sendiri, seperti itu. Adapun selanjutnya, next, yang membedakan antara sabar dengan adversity question ialah menahan diri untuk tidak menuruti hawa nafsu, dengan catatan bahwa sabar selalu melibatkan pendekatan religiusitas, artinya selalu melibatkan Allah dalam segala aspek, baik itu keyakinan hati, pola pikir, maupun tindakan. Sedangkan diri untuk tidak menyerah, pendekatan ilmu seringkali religiusitas atau nilai-nilai tasawuf seperti Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kontribusi sabar dalam meningkatkan adversity quotient mahasiswa ini terlihat dari perilaku mahasiswa yang selalu menunjukkan tekun kepada Allah dan juga pola pikirnya yang senantiasa positif. Dan ini memiliki karakter yang sama dengan karakter orang yang memiliki IQ tinggi. Nah, dapat disimpulkan bahwa sabar ini mampu menjadi solusi bagi mahasiswa untuk tetap bertahan, survive di tengah era pandemi, bahkan mampu dimiliki oleh mereka. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya belum bisa menyimpulkan ya, intinya bahwa pada era pandemi ini sabar menjadi sesuatu yang wajib ya, terutama bagi mahasiswa yang sedang menghadapi pembelajaran secara online. Terima kasih. Ada pertanyaan bagi para peserta untuk tema kali ini, terutama buat Ibu Ratna Unadi. Silakan. Mungkin sedikit aja ya, boleh ya? Silakan Ibu Khadijah. Ya, mungkin sedikit aja, mungkin yang menjadi parameter adversity question itu apa? Mungkin itu aja pertanyaannya. Atau mungkin indikasi-indikasi adversity question itu apa? Itu aja. Oke, baik. Dalam kajian adversity question ini merupakan bagian dari kajian psikologi, di mana indikator untuk menentukan bagaimana orang ini dikatakan memiliki IQ tinggi ini dilihat dari 4 indikator. Yang pertama, kontrol, origin, dan ownership. Yang ketiga, reach atau jangkauan, dan yang terakhir endurance atau daya tahan. Maksudnya, untuk dimensi kontrol ini maksudnya bagaimana mahasiswa dalam hal ini mengendalikan masalah, bukan dikendalikan oleh masalah. Jadi sebagai individu dia akan
berperan sebagai pengontrol atau pengendali, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan atau aspek kontrol. Yang kedua, dari sisi origin dan ownership, ini artinya origin atau kealamian, kenaturalan, bahwa adanya pandemi ini bukan sesuatu yang bisa kita tolak mentah-mentah, termasuk dampaknya, sehingga kemampuan untuk menerima adanya keadaan alam yang alami ini merupakan kemampuan IQ manusia yang tinggi. Selain atau keberanian untuk menyelesaikan masalah dengan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, aspek reach, itu aspek bahwa jangkauan individu untuk mampu menyelesaikan masalah tanpa mengganggu aspek lain. Sehingga semisal mahasiswa ini sedang menyelesaikan skripsi, dia tidak terganggu, aspek lain kehidupannya tidak terganggu, seperti mungkin kerjaannya tidak terganggu, tetap mampu fokus untuk menyelesaikan skripsi. Dan yang keempat itu adalah endurance atau disebut dengan daya tahan. Maksudnya itu bagaimana seseorang, individu itu dikatakan mampu menunjukkan potensi maksimalnya untuk tidak menyerah, untuk tetap menyelesaikan masalah, menyelesaikan apa yang menjadi problemnya hingga titik akhir. Jadi dari 4 dapat digunakan untuk mengindikasikan apakah mahasiswa atau pelajar ini masuk ke kategori IQ tinggi atau IQ rendah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih, sangat lengkap sekali dan penelitiannya sangat menarik sekali ya untuk untuk pendidikan selanjutnya. Saya kira masih banyak. Ada pertanyaan lagi?